Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majeniken Permeswari, kelas BK 23C1, akan mempresentasikan tentang kesehatan mental yang berjudul Radical Acceptance. Nah, apa sih radical acceptance itu? Jadi, radical acceptance itu adalah sebuah konsep psikologis yang merujuk pada penerimaan total terhadap realitas, sebagaimana adanya penolakan emosional atau mental, meskipun realitas tersebut itu menyakitkan atau sulit. Nah, ini tuh hampir mirip dengan self compassion atau seni berbelas kasih atau seni menyayangi diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengapa radical acceptance itu sangat penting untuk kita terapkan ke diri kita sendiri. Yang pertama adalah membantu mengurangi penderitaan emosional yang bersumber dari penolakan terhadap kenyataan. Misalkan kita mengalami beberapa kegagalan yang mungkin sangat sulit buat kita terima, yang mengakibatkan kita itu memiliki anxiety atau kecemasan berlebih terhadap sesuatu hal, maka radical acceptance ini penting untuk mengurangi bahkan membuang segala pikiran-pikiran negatif atau kegagalan-kegagalan yang bisa kita ubah terhadap hal-hal positif. Nah, yang kedua adalah meningkatkan regulasi emosi, terutama pada pasien dengan gangguan kecemasan yang sudah saya sebut tadi, anxiety, depresi, PTSD, atau yang lebih parah adalah BPD, borderline personality disorder. Jadi kalau misalkan kita adalah seseorang yang selalu ingin menang dalam sesuatu hal, yang ingin selalu terlihat sempurna dalam semua hal, itu juga sangat berbahaya, teman-teman, karena hal itu akan membuat diri kita itu tidak mau dikritik, tidak mau diberi saran, apalagi tidak mau dinasihati. Nah, radical acceptance ini berfungsi untuk mengurangi segala keangkuhan dalam diri kita atau ketidakterimaan yang selama ini tidak pernah kita terima dengan baik, untuk kita terima dengan baik dan mengubahnya ke hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kita, bahwa contoh misalkan bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan untuk kita bisa lebih maju atau lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian adalah meningkatkan kedamaian batin dan kemampuan untuk bertindak secara rasional meskipun menghadapi kenyataan yang pahit. Kadangkala kalau misalkan kita sangat tertekan dalam suatu hal karena kita menuntut diri kita sendiri untuk sempurna, pasti batin kita merasa selalu tidak nyaman, merasa selalu tidak puas dengan apa yang sudah kita kerjakan dengan maksimal. Kemudian adalah siapa sih yang mengembangkan atau membahas konsep radical acceptance? Jadi radical acceptance ini pendirinya adalah Marshall Linehan pada tahun 1993, dan beliau adalah seorang pendiri dialectical behavior therapy yang menyatakan bahwa radical acceptance ini adalah kunci dalam terapi untuk orang dengan gangguan emosi berat, terutama orang-orang BPD. Kemudian ada Tara Brach. Nah, Tara Brach ini adalah seorang psikologi dan tokoh spiritual. Beliau ini mempopulerkan konsep ini dalam karyanya, yaitu Radical Acceptance, yang menggabungkan mindfulness dan kasih sayang diri. Kemudian adalah
Carl Rogers pada tahun 1950. Nah, konsep unconditional positive regard dalam terapi ini juga mengandung unsur penerimaan total. Kemudian ada John Kabat-Zinn dalam Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR, ia menekankan penerimaan sebagai elemen penting dalam penyembuhan psikologis. Nah, kemudian adalah di mana sih konsep ini bisa digunakan? Biasanya konsep ini digunakan itu dalam praktik terapi psikologi ya, terutama di PD atau terapi yang fokusnya itu membantu individu menerima diri atau acceptance, sekaligus juga melakukan perubahan yaitu change gitu. Kemudian ada MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy. Ini fokus utama adalah memperkuat kesadaran terhadap diri sendiri saat ini dan keadaan yang bisa kita terima. Kemudian ada acceptance dan komitmen terapi atau ACT yang berfokus pada penerimaan dan juga melepaskan diri dari pikiran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, radical acceptance juga untuk menghadapi sebuah peristiwa kehilangan. Misalkan kita kehilangan orang yang tersayang, mungkin awalnya memang ada rasa tidak terima kenapa ini terjadi kepada saya, tetapi kalau itu terus berlanjut itu tidak akan baik untuk kesehatan mental kita. Kemudian memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Kegagalan yang pernah kita hadapi, kegagalan yang pernah kita lakukan itu bukan untuk mengutuk diri sendiri, tapi untuk lebih menyemangati diri kita untuk kedepannya. Kemudian adalah kapan radical acceptance ini diterapkan. Yang pertama, saat menghadapi kejadian yang tidak bisa kita ubah seperti penyakit kronis, kegagalan masa lalu, kematian. Nah, ini adalah saat-saat di mana diri kita itu merasa terpuruk, merasa tidak menerima kenyataan, merasa tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kemudian adalah ketika berhadapan dengan kenyataan yang pahit yang sulit diterima, seperti trauma, penolakan, atau ketidakadilan. Seperti misalkan orang-orang yang mengalami tindakan asusila waktu kecil atau dia broken home dari kecil, itu adalah trauma-trauma yang memang disembuhkan dengan perlunya waktu yang panjang. Tapi waktu panjang bukan berarti tidak bisa disembuhkan, bisa, tetapi dengan kemauan diri kita sendiri dan tentunya kontrol emosi yang harus kita lakukan. Kemudian dalam proses penyembuhan self-healing atau ketika kita sedang berobat atau melakukan perjalanan spiritual. Yang pertama, mengakui bahwa apa yang terjadi adalah nyata dan telah terjadi. Bahwa sesuatu yang sudah terjadi, contoh adalah kematian orang yang kita sayang, misalkan kita harus bersedih berlarut-larut, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa orang itu sudah tidak ada. Kemudian menghentikan perlawanan emosional, seperti tidak menyalahkan atau menyiksa diri sendiri. Contohnya mungkin bagi orang-orang yang pernah disalahkan, mungkin ada beberapa anak yang pernah disalahkan oleh orang tuanya, mungkin dia mungkin orang tuanya merasa bahwa dia adalah penyebab dari kegagalan dia atau penyebab dari suatu hal yang tidak diinginkan orang tua, dan orang tua itu menyalahkan anak tersebut.
Nah, ini juga salah satu hal yang harus kita lakukan, bahwa kita tidak boleh menyalahkan atau bahkan menyiksa diri kita sendiri karena hal-hal yang memang tidak kita lakukan. Kemudian melepaskan harapan yang tidak realistis, menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol atau diperbaiki. Kemudian adalah menggunakan mindfulness, melatih kesadaran dan ketenangan pikiran, melatih hal-hal yang negatif, melatih bahwa aku tidak bisa menjadi aku pasti bisa. Kemudian belajar dari situasi, memetik hikmah dan pelajaran dari kenyataan yang dihadapi. Ketika kita sudah menerima sesuatu hal yang pahit, di situ kita akan ditunjukkan sesuatu yang baik setelahnya. Nah, kemudian radical acceptance menurut perspektif Islam. Jadi Islam itu mengajarkan prinsip ridho atau kerelaan hati terhadap ketentuan Allah yang sejatinya itu sangat paralel dengan radical acceptance. Nah, seperti misal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Jadi yang menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Dan yang menurut Allah dan yang menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk. Jadi konsep tawakal, sabar dan ridho itu merupakan bentuk penerimaan total terhadap qada dan qadar. Jadi ini sangat berkesinambungan dengan materi kita, yaitu radical acceptance, bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmah di dalamnya, pasti ada kebaikan di dalamnya, meskipun saat ini kita belum merasakannya, tapi suatu saat entah beberapa waktu lagi atau bahkan dalam waktu dekat kita pasti akan mengerti makna di baliknya. Nah, kemudian juga ada lagi dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, seperti apapun musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Mungkin ada beberapa kesalahan kita yang tidak kita sadari. Mungkin kita pernah membicarakan kekurangan orang lain, kemudian suatu saat kita dibicarakan kekurangan orang lain, lalu kita mengetahui dan kita merasa sakit hati. Mungkin kita juga harus mengoreksi diri, berkaca diri bahwa mungkin sebelumnya kita pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, radical acceptance adalah strategi psikologis dan spiritual yang mengajarkan kita untuk menerima realitas hidup dengan penuh kesadaran dan tanpa penolakan. Dalam perspektif Islam juga, penerimaan ini bukan hanya alat coping psikologis, tetapi juga bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah. Menerima bukan menyerah, bukan berarti menyerah, tetapi jalan menuju ketenangan dan kebijaksanaan dalam hidup. Ini juga sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita lebih memaafkan diri sendiri, dan untuk kita lebih mencintai diri sendiri. Saya Mbak Jenny Kirmansari, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.